penjelasan. Itu tahun 2018 kami juga, dan putusannya pada tahun 2019 gugatan kami diterima. Setelah itu PH-nya Pak Saryo Yassin Limpo tergugat itu melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi. Akan tetapi selain Pak Saryo Yassin Limpo sebagai tergugat, ada lagi sebagai turut tergugat, yaitu Pak Suhaib, Ibu Fikri, dengan Pak Hatta. Jadi turut tergugat ikut banding pada saat itu, dan putusan di pengadilan tinggi pada saat itu juga adalah menguatkan putusan pengadilan negeri, yang mana putusan dari pengadilan tinggi itu mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi sudah inkrah putusannya, yang dimana putusannya yaitu Pak Sahrul dibebankan biaya ganti rugi pada klien kami senilai Rp625.102.500. Terus jelas perbuatannya dalam gugatan kami itu, dalam putusan itu perbuatannya perbuatan melawan hukum. Terus selain itu perbuatannya itu tidak mengindahkan Perda tahun 2014 sebagaimana diatur di Perda Kabupaten Goa pada pasal 26 tentang bangunan gedung itu. Seperti itu. Kami sudah melakukan upaya hukum selain setelah inkrahnya di pengadilan, lantas Pak Saryo Yassin Limpo tidak tunduk pada putusan itu, kami lakukan laporan pidana di Polres Goa. Apakah laporannya sudah berjalan atau baru akan? Sementara berjalan. Ya. Laporannya sudah masuk, sudah diterima, panggilan sudah dikirimkan. Dari putusan inkrah kemarin itu ada tenggat waktu yang dikasih untuk Pak Sahrul ini atau gimana? Dikasih waktu berapa? Kurang lebih 1 bulan. Dan ini sudah berjalan, sudah jatuh. Sudah lewat. Sudah lewat ya? Sudah lewat. Belum ada juga. Sebelumnya tidak dibangun kembali komunikasi untuk persoalan ini. Jauh sebelum putus itu kami selalu melakukan selalu berusaha untuk melakukan komunikasi. Maksud saya pasca setelah inkrah ini ada komunikasi kembali untuk. Kalau komunikasi langsung dengan beliau, kami untuk langsung ke sana komunikasinya agak susah. Jadi kami melalui orang-orang terdekatnya, termasuk salah satu lawyer di Jakarta dan salah satu lawyer Partai Nasdem. Sudah kami temani komunikasi. Menurut penyampaiannya dari sana mengatakan bahwa rencana dengan dia katanya mau bersecepatnya. Akan tetapi lihatlah setelah laporan kami masuk ke kepolisian. Tapi kenapa mesti melalui orang lain? Bukankah pada saat persidangan itu kan Pak Sahrul ini mesti didampingi oleh penasehat hukum? Ya. Nah, kenapa bukan melalui penasehat hukum tersebut? Penasehat hukumnya itu yang susah kami ajak komunikasi. Ya. Setelah selesai perkara ini, kami pun tidak kalau secara aturan kan sebenarnya kalau sudah ada putusan, bukan pihak kami sebenarnya yang mendatangi lagi. Seharusnya pihak dia, paling tidak pengacaranya, datangi kami menanyakan. Jadi dari informasi yang konon katanya akan mendamaikan itu langkah apa yang Bapak lakukan? Kami menunggu informasi. Apakah mau berdamai atau mengikuti putusan dari pengadilan tersebut? Kami tetap membuka pintu damai itu. Kami tetap membuka, tidak pernah menutup akan hal itu. Mau pada saat dipanggil beliau nanti dari sini, dari sana ke sini beliau mau pada saat sudah jelas perbuatannya, kami tetap membuka pintu damai. Karena memang jauh sebelumnya pun kita majukan gugatan ini dari berapa kali komunikasi orang yang menyampaikan bahwa akan didamaikan itu sudah berapa lama? Jelas bulan lalu ya. Bulan lalu. Sampai saat ini belum ada juga. Itu
tidak baik. Terus saya sudah sampaikan juga ke beliau bahwa sudah ada surat panggilan. Akhirnya dia menyambung cerita bahwa ke orang, katanya orang Makassar juga, mungkin orang-orangnya Yang pasti kira-kira bisa disebutkan siapa itu, Pak? kalau untuk menyebut kami nggak bisa terlalu ini, karena dia kan juga ada sesuatu, jadi nggak bisa kami sebut. Cuma jelas saya sudah sampaikan ke pihak Sahrul bahwa surat panggilan sesuai dengan chatnya itu, surat panggilan sudah ada dari Polres Goa. Bagaimana? Dijawablah sama orang sana, yang orang Makassar itu, dia bilang kita ketemuan dulu hari Senin. Jadi Senin kemarin itu sebenarnya sudah ketemuan. Cuma sampai detik ini pun Hasil pembicaraan Senin kemarin itu apa? Saya belum menarik kesimpulan. saya apa? belum ini juga, karena saya menunggu dari pembicaraannya orang di sana. Karena saya kan tidak pernah mau mendesak, saya tidak enak. Jadi dia sudah sangat membantu saya, jadi saya tidak mau mendesak. Jadi walaupun dia kasih informasi baru saya. Jadi harapannya Bapak yang paling mendasar ini apa? Kalau mau bicara harapan saya, Ya, karena sudah dimediasi Ah. apa, tapi belum ada Karena dari saya pihak mereka ini untuk kalau untuk saya pribadi, karena saya korban, saya merasakan hampir 3 tahun menderita. Kalau Bapak bertanya tentang itu, saya harap dia merasakan, dia merasakan apa yang saya rasakan dan anak-anak saya, dan istri saya. apabila tidak terjadi setelah di beberapa orang kembali telah mengkomunikasikan dengan Bapak terkait persoalan ini, apabila Tidak pernah memediakan. Tidak ada bosnya dari atas. Saya masih menjaga. Masuk. Cuma karena sekarang ini selalu muncul janji dari sana, janji dari kiri kanan. Ya sudahlah. Jadi ini media pertama yang saya panggil untuk kami berdiskusi.